Pura Pakualaman meliputi area seluas 54.238 meter persegi. Secara umum, bangunan di Pura Pakualaman dibangun mengikuti kaidah-kaidah arsitektur Jawa. Namun demikian, dengan adanya hubungan relasi para tokoh utama sejarah Pakualaman di masa lalu dengan berbagai pihak, maka langgam arsitektur Belanda dan Timur Tengah juga dapat ditemukan di Pura Pakualaman seperti Gedong Purwarenta. Seperti diketahui bahwa bangunan Pura Pakualaman dibangun menghadap ke selatan sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan kepada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Alun-alun Suandanan terletak di bagian paling depan selatan. Pada mulanya, alun-alun Suandanan banyak ditumbuhi pohon beringin dan tanjung. Namun sekarang tinggal beberapa saja di bagian timur alun-alun. Kini sehari-hari Suandanan dipakai untuk lapangan parkir dan pedagang kaki lima. Namun, pada hari-hari tertentu, alun-alun Suandanan dipakai untuk perayaan hari besar keagamaan atau perayaan hari besar nasional maupun untuk kepentingan umum lainnya. Masjid Pakualaman terletak di sudut barat daya Pura Pakualaman. Diduga, bentuk masjid sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Namun, tidak terdapat catatan tentang hal ini, kecuali adanya prasasti yang saat ini dapat dibaca di dinding masjid. Terdapat 4 buah prasasti sebagai penanda berdirinya masjid ini. Secara garis besar, prasasti ini berbunyi, Masjid Pura Pakualaman berdiri pada hari Minggu Pon 8 Desember 1839, yang mendirikan jamaah adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Rider Pakualam II, dibantu oleh Patih Raden Ria Natareja dan Mas Panghulu Mustahal Tamat. Pintu gerbang Gapura Danawara merupakan akses masuk utama ke Pura Pakualaman dari arah selatan, dari alun-alun Suandanan. Atap bangunan Regol Danawara berbentuk kampung serotong dengan lipstlang rete-rete yang indah. Di bawah rete-rete terdapat tutup keong yang dihiasi dengan ornamen pada bidang segitiga sama kaki dengan motif tumbuh-tumbuhan. Memasuki Pura Pakualaman diartikan sebagai modal awal untuk menuju ranah pemikiran yang mendalam. Ada cermin besar dan di sampingnya terdapat tulisan dalam huruf Jawa yang berbunyi Engeta Angga Pribadi, yang maknanya adalah bahwa sebelum memasuki dunia pemikiran, manusia harus mawas diri. Ada cermin besar dan tulisan lain dalam huruf Jawa yang berbunyi Gunatiti Purun, yang artinya adalah kemampuan, kecermatan, dan kehendak. Maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwa Pura Pakualaman merupakan kawasan dengan etos kerja tinggi serta merupakan kawasan dengan pemikiran yang rasional. Bangunan yang merupakan sayap barat dulunya berfungsi sebagai tempat kendaraan. Beberapa ruang di sayap barat pada awalnya merupakan ruang kantor kas negeri dan kerajaan Kadipaten Pakualaman dan pernah digunakan sebagai kantor inspektorat wilayah DIY serta balai sidang. Di bagian utara dari bangunan sayap barat dari awal sehingga sekarang dipakai sebagai ruang perpustakaan dan kapucangkan. Di sebelah utara Regol Danawara terdapat sebuah taman dengan berbentuk segitiga, salah satu sudutnya berada di selatan, dengan kolam berbentuk lingkaran di tengahnya. Bentuk segitiga dari taman tersebut dimaksudkan untuk membelokkan lalu lintas agar dari Regol Danawara tidak lurus langsung ke arah bangunan utama. Dalam arsitektur tradisional Jawa memang mengenal sumbu simetris, namun jalur akses langsung ke bangunan utama harus dihindari untuk menghindari tusuk sate. Dengan adanya taman berbentuk segitiga tersebut, maka lalu lintas yang masuk ke dalam Pura Pakualaman akan berbelok ke kiri lebih dahulu sebelum dapat mengakses bangunan-bangunan utama di Pura Pakualaman. Bangsal Sewatama merupakan pendapa atau bangunan terbuka yang dalam rumah tradisional Jawa termasuk dalam bangunan publik yang biasanya dipakai untuk pegelaran kesenian tradisional. Bangsal Sewatama merupakan bangunan besar dengan atap limasan berjajar 3 membujur arah utara selatan. Pada bangunan ini terdapat 3 emperan di sisi barat, selatan, dan timur yang menurut khasanah arsitektur tradisional Jawa dikenal dengan istilah gajah jerung atau gajah tengkurap. Karena bangunan Bangsal Sewatama ini di satu sisi dan keterbatasan dimensi kayu struktur utama di sisi lain,
maka diperlukan kolom penyangga yang cukup banyak. Bangsal Sewatama merupakan bangunan yang relatif baru. Bangunan yang ada sekarang ini merupakan bangunan baru yang menggantikan bangunan lama yang roboh. Akibat gempa bumi hebat yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867, bangunan lama yang roboh dimensinya lebih kecil dan berbentuk joglo. Untuk mengenang dan mengabadikan bangunan lama yang roboh, maka 4 sakaguru beserta dengan uleng berukirnya saat ini didirikan di bagian utara dari Bangsal Sewatama. Masih di bagian utara dari Bangsal Sewatama, tepatnya di sebelah timur dari sakaguru, terdapat ruangan yang dikenal dengan Kamar Cina. Di ruang ini terdapat koleksi benda dari seni dari Cina yang konon sangat disukai oleh permaisuri Paku Alam 7. Adapun di sebelah barat dari sakaguru terdapat ruang dengan nama Gedong Srikaya yang merupakan ruang kerja Paku Alam. Meskipun seluruh kompleks bangunan di Pura Pakualam pada umumnya simetris, namun di sisi timur Bangsal Sewatama terdapat bangunan Gedong Purwaretna yang membuat kesan menjadi tidak simetris. Bangunan yang sangat indah tersebut dibangun pada masa Pakualam 7 dibantu oleh Paku Buworo X sebagai mertuanya. Di Gedong Purwaretna inilah Paku Buwono X tinggal apabila sedang berkunjung ke Pura Pakualaman. Di sisi barat Bangsal Sewatama terdapat Bangsal Parangkarsa. Bangsal ini berfungsi sebagai tempat persiapan perkawinan putra atau putri Paku Alam, terutama pada saat Midodareni. Selain terdapat ruang tamu dan ruang tidur, di bagian utara Bangsal ini terdapat ruang terbuka yang dimanfaatkan untuk tempat persiapan bujana atau pesta. Selain itu, Bangsal Parangkarsa ini digunakan untuk menginap para tamu negara yang datang ke Pura Pakualaman. Menurut catatan, pada saat Istana Negara atau Gedung Agung dibenahi, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno bersama keluarga pernah tinggal beberapa saat di Bangsal Parangkarsa. Saat ini Bangsal Parangkarsa dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan dengan skala kecil. Ada beberapa bangunan Pura Pakualam yang tidak boleh dimasuki para tamu, antara lain, yang pertama ialah Ndalam Ageng Prabasuyasa. Ndalam Ageng Prabasuyasa merupakan bangunan inti dari Pura Pakualaman. Bangunan ini terletak persis di utara dari Bangsal Sewatama. Yang kedua ialah Bangsal Sewarengga. Bangsal Sewarengga yang merupakan bangunan terbuka atau tanpa dinding terletak persis di belakang atau di sebelah utara Ndalam Ageng Prabasuyasa. Yang ketiga ialah Gedong Maerakaca. Saat ini Gedong Maerakaca dipakai sebagai tempat tinggal KGPAA Pakualam 10. Selain bangunan-bangunan tersebut, masih ada bangunan-bangunan lain yang terletak di samping barat maupun belakang yang berfungsi sebagai bangunan-bangunan penunjang, yaitu halaman belakang, belumbang atau balekambang dan kolam renang, bangunan sayap barat dan timur bagian belakang, pagar tembok penyekat halaman, dan kestalan.